Ratna lahir dari keluarga kaya raya yang serba berkecukupan. Sejak kecil ia terbiasa dengan rumah besar yang megah, para pembantu yang siap melayani setiap kebutuhannya, dan gaya hidup glamor yang penuh kemewahan. Semua orang mengenalnya sebagai anak tunggal dari keluarga terpandang yang dihormati di kotanya. Ratna tumbuh dengan kepribadian yang anggun di luar, namun jauh di dalam dirinya tersimpan sifat manja dan rasa tinggi hati yang tak mudah hilang. Di sisi lain, ada Jaka, seorang pemuda sederhana dari keluarga miskin di sebuah desa kecil. Ayahnya telah lama tiada, meninggalkan seorang ibu tua yang renta untuk ia rawat dengan penuh kasih sayang. Sejak remaja Jaka sudah terbiasa bekerja keras, membantu ibunya di sawah, dan mencari nafkah dengan cara apapun demi menghidupi keluarga kecilnya. Meski hidup sederhana, Jaka memiliki hati yang lembut, tutur kata yang sopan, dan budi pekerti yang luhur. Sifat itulah yang membuat Ratna jatuh hati kepadanya. Pertemuan mereka berawal dari sebuah acara pernikahan kerabat. Saat itu Ratna yang datang dengan penampilan glamor, tanpa sengaja berbincang dengan Jaka yang kala itu menjadi panitia sederhana. Percakapan singkat berlanjut menjadi pertemanan, dan dari pertemanan tumbuhlah rasa cinta yang diam-diam semakin mengakar. Ratna merasakan ketulusan yang tidak pernah ia dapatkan dari para pria kaya yang sering mendekatinya. Sementara Jaka menemukan kelembutan dalam diri Ratna yang jarang ia jumpai di lingkungan sekitar. Namun cinta mereka tidaklah mudah. Orang tua Ratna, yang terbiasa hidup dalam lingkaran orang berada, menolak keras hubungan itu. Mereka menganggap Jaka bukan pasangan yang sepadan. Bagaimana mungkin anak tunggal keluarga kaya harus hidup dengan pria miskin yang bahkan rumahnya saja hanya berdinding papan? Kata-kata itu menusuk hati Ratna. Tetapi cintanya kepada Jaka terlalu kuat untuk diabaikan. Ratna nekat melawan kehendak orang tuanya demi bersama pria yang ia cintai. Dengan tekad bulat, Ratna akhirnya memilih menikah dengan Jaka meski keluarganya enggan merestui. Pernikahan mereka digelar dengan sederhana di kampung halaman Jaka. Tidak ada pesta mewah, tidak ada gaun mahal, hanya janji suci yang diucapkan di hadapan penghulu, saksi, dan beberapa kerabat dekat. Bagi Ratna, itu adalah hari yang menggetarkan sekaligus membingungkan. Ia meninggalkan dunia gemerlap demi pria sederhana yang ia cintai. Namun, jauh di balik senyumnya saat akad, tersimpan rasa ragu. Benarkah ia mampu menjalani hidup baru di dunia yang berbeda 180 derajat dari kehidupannya? Ratna mencoba menenangkan hati dengan keyakinan bahwa cinta mampu mengalahkan segalanya. Ia percaya Jaka akan selalu melindunginya, meski kehidupan sederhana menanti di depan. Setelah menikah, Ratna dibawa Jaka ke rumah kecil tempat ia tinggal bersama ibunya. Rumah itu sangat jauh berbeda dari tempat tinggal Ratna yang dulu. Atap seng berkarat, dinding papan yang mulai rapuh, serta lantai semen yang dingin menyambut langkah pertamanya. Ratna berusaha tersenyum, tetapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa kaget dan kecewa. Semua kemewahan yang dulu ia miliki lenyap dalam sekejap. Sang ibu mertua, seorang wanita tua dengan wajah penuh keriput, menyambut Ratna dengan senyum tulus. Dengan suara lembut ia berkata, "Selamat datang nak, mulai hari ini anggaplah rumah ini sebagai rumahmu sendiri." Ratna hanya membalas dengan senyum kaku. Dalam hatinya, ia merasa betapa sulit menerima kenyataan bahwa kini ia harus hidup bersama wanita tua yang serba sederhana. Jaka, yang penuh semangat, berusaha meyakinkan istrinya. "Ratna, mungkin rumah ini sederhana, tapi di sini penuh cinta. Ibu selalu mendoakan kita. Aku janji akan membahagiakanmu." Kata-kata itu sedikit menenangkan hati Ratna, meski keraguan masih mengendap di lubuk hatinya. Hari-hari awal pernikahan terasa berat bagi Ratna. Ia terbiasa dengan pembantu yang menyiapkan makanan, mencuci pakaian, bahkan membersihkan rumah. Kini semua pekerjaan rumah dilakukan secara manual. Ibu mertuanya yang renta dengan sabar mengurus rumah, memasak, dan mencuci tanpa keluh kesah. Ratna hanya duduk termenung, merasa dirinya diturunkan derajatnya dari seorang putri kaya menjadi perempuan biasa yang tinggal di rumah reot. Bab pertama perjalanan ini menjadi awal dari jurang perbedaan. Ratna yang terbiasa hidup di atas, kini harus belajar menunduk dan menyesuaikan diri. Namun,
Rasa gengsi dan sombong di hatinya perlahan mulai menumpuk. Apa yang dulu ia bayangkan tentang cinta yang mampu mengalahkan segalanya, ternyata tak semudah itu diwujudkan dalam kehidupan nyata. Disinilah awal dari sebuah kisah yang akan menguji hati, iman, dan kesabaran. Sebuah kisah tentang seorang menantu kaya yang merasa terhina tinggal bersama mertua miskin. Kisah yang perlahan akan membawa kepada puncak kemarahan, doa seorang ibu, dan azab pedih yang tak pernah diduga. Hari-hari pertama setelah menikah seharusnya menjadi masa yang penuh kebahagiaan. Namun bagi Ratna, bulan madu yang ia bayangkan berbeda jauh dengan kenyataan. Bukan hotel mewah, bukan perjalanan liburan ke kota besar, melainkan bangun tidur di sebuah rumah kecil dengan suara ayam berkokok dan lantai dingin yang berdebu. Setiap sudut rumah itu menyimpan kejutan bagi Ratna. Dapur kecil dengan tungku kayu, kamar mandi yang hanya berupa bak air dan ember, serta ruang tamu sederhana yang kursinya mulai lapuk dimakan usia. Ratna menatap semuanya dengan mata nanar. Seakan dunia glamor yang pernah ia miliki telah direnggut secara paksa. Ibu mertua, yang dipanggil Ratna dengan sebutan emak, tetap menyambut menantunya dengan hati terbuka. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyalakan api, menanak nasi, dan menyiapkan air hangat untuk mandi Ratna. Meski tubuhnya renta, ia berusaha agar menantunya merasa nyaman tinggal di rumah sederhana itu. Namun sayang, Ratna tidak melihat ketulusan itu sebagai sebuah pengorbanan. Baginya, semua itu justru tampak memalukan. "Jaka, kenapa kita harus tinggal di sini? Tidak bisakah kita menyewa rumah kecil di kota saja?" keluh Ratna pada suatu pagi. Suaminya menatapnya dengan senyum sabar, lalu menjawab, "Ratna, aku masih menabung. Untuk sekarang, rumah ini satu-satunya tempat kita. Lagi pula, di sini ada ibu. Aku tidak tega meninggalkannya sendirian." Ratna terdiam, tetapi hatinya semakin resah. Ia membayangkan teman-temannya yang baru menikah, hidup bahagia dengan rumah modern, dapur lengkap, dan perabot mewah. Sementara ia harus berbagi atap dengan seorang mertua tua yang tak punya apa-apa. Hari demi hari, Ratna semakin sering menunjukkan rasa tidak betah. Ia menutup diri dari tetangga, jarang keluar rumah, dan lebih banyak berdiam diri di kamar. Sementara emak terus berusaha mendekat, menawarkan bantuan, atau sekadar mengajak bicara. "Ratna, sudah makan? Mari, emak masak sayur bayam," ucapnya lembut. Ratna hanya menjawab singkat, "Tidak, saya tidak lapar." Emak tidak pernah tersinggung, meski hatinya pedih. Ia tahu menantunya berasal dari keluarga kaya, terbiasa dengan makanan lezat dan pakaian wangi dari laundry. Tapi ia tetap berharap, suatu saat Ratna bisa menerima keadaan apa adanya. Konflik mulai terasa ketika soal pakaian. Ratna, yang memiliki gaun dan baju-baju mahal, merasa jijik jika dicuci dengan cara tradisional. Ia terbiasa melihat pembantu menyetrika rapi dan melipat harum dengan pewangi mahal. Di rumah sederhana itu, semua pakaian dicuci dengan tangan yang keriput, digosok di papan kayu, lalu dijemur di bawah terik matahari. "Kenapa baju saya tidak seharum biasanya? Kenapa kusut sekali?" Ratna mulai mengomel. Emak hanya tersenyum. "Maafkan emak nak, tangan emak sudah lemah. Tapi emak usahakan selalu bersih." Jawaban itu bukannya menenangkan, justru membuat Ratna semakin muak. Ia merasa direndahkan oleh keadaan. Dalam hati kecilnya, ia mulai menumbuhkan kebencian yang sulit ia kendalikan. Suatu sore, ketika Jaka pulang membawa sedikit hasil kerja dari sawah, ia mendapati Ratna duduk termenung di kamar. "Kenapa, Ratna? Kau kelihatan murung sekali." Ratna mendengus. "Aku tidak betah di sini, Jaka. Rumahmu kumuh, pakaian tidak bersih, makan pun seadanya. Aku merasa menderita tinggal bersama ibumu." Kalimat itu menusuk hati Jaka. Ia mencintai Ratna, tapi juga sangat menghormati ibunya. "Ratna, jangan berkata begitu. Ibu sudah berusaha keras membuatmu nyaman." Namun Ratna tak peduli. Ia terus mengeluhkan keadaan, seakan-akan hidup bersamanya adalah sebuah kesalahan besar.
Bab ini menandai awal retaknya hubungan dalam rumah tangga mereka. Ratna mulai melihat ibu mertuanya bukan sebagai orang tua yang patut dihormati, melainkan beban yang mengganggu kenyamanannya. Sementara emak hanya bisa menahan perih, berharap doa-doanya mampu meluluhkan hati menantu yang keras kepala. Malam itu Ratna menatap langit-langit rumah reot sambil bergumam. Apakah ini hidup yang harus kujalani selamanya? Menjadi istri seorang miskin, tinggal dengan ibu mertua yang tua renta. Pertanyaan itu menggantung di udara, menjadi tanda bahwa badai besar akan segera datang. Hari-hari berikutnya berjalan semakin tegang di rumah kecil itu. Ratna yang awalnya berusaha menahan diri, kini semakin sering menunjukkan wajah masam di hadapan ibu mertuanya. Setiap kali melihat baju yang dijemur seadanya, ia merasa darahnya mendidih. Baginya, pakaian bukan sekadar kain untuk menutup tubuh, melainkan simbol kehormatan. Sejak kecil, Ratna terbiasa mengenakan busana mahal yang wangi dan rapi, dilipat dengan tangan para pembantu. Namun di rumah sederhana itu, semua berubah drastis. Pakaian dicuci dengan tangan renta ibu mertuanya, dibilas seadanya, lalu dijemur tanpa pewangi. Ratna sering menemukan noda kecil yang tertinggal, atau serat kain yang terasa kasar. Hal-hal kecil itu, yang bagi Jaka dan ibunya bukan masalah, justru menjadi bara yang membakar hati Ratna. Suatu pagi, ibu mertua dengan penuh kasih mencuci pakaian Ratna. Tangannya yang keriput menggigil karena air sumur yang dingin. Dengan sabar ia mengucek, memeras, lalu menjemur satu persatu. Sementara itu, Ratna berdiri di ambang pintu, menyilangkan tangan di dada sambil menatap dengan wajah penuh rasa muak. "Emak, kalau mencuci jangan asal-asalan. Ini baju saya, mahal, tidak boleh kotor sedikit pun," ucap Ratna dengan nada ketus. Ibu mertua menoleh dengan tatapan penuh sabar. "Maaf nak, emak sudah berusaha sekuat tenaga. Mata emak sudah rabun, tangan pun tak lagi kuat. Tapi percayalah, semua sudah emak kerjakan dengan tulus." Jawaban itu tidak membuat hati Ratna luluh. Justru semakin menambah kejengkelannya. Ia merasa dipermalukan, seakan kehidupannya yang penuh kemewahan kini ternodai oleh cucian seorang wanita tua. Hari demi hari, konflik kecil terus bermunculan. Saat makan malam, Ratna sering menolak makanan sederhana yang disajikan. "Kenapa setiap hari hanya sayur? Tidak ada daging, tidak ada lauk yang layak," keluhnya. Jaka berusaha menenangkan. "Ratna, sabarlah. Besok aku akan berusaha mencari uang lebih." Namun Ratna tetap merasa hidupnya tersiksa. Tetangga mulai memperhatikan perubahan sikap Ratna. Dahulu, ketika baru menikah, ia masih bisa tersenyum meski canggung. Kini, wajahnya selalu masam dan suara bentakannya sering terdengar keluar rumah. Mereka berbisik-bisik, mengasihani ibu mertua yang tetap sabar meski diperlakukan kasar oleh menantunya. Suatu sore, hujan deras mengguyur desa. Ibu mertua yang renta tetap berusaha menurunkan jemuran agar pakaian tidak basah. Tangannya gemetar, tubuhnya kedinginan. Namun ia tetap mengangkat ember besar berisi cucian Ratna. Saat masuk rumah, bajunya basah kuyup. Ia tersenyum kecil pada Ratna sambil berkata, "Nak, maaf, bajumu hampir basah. Untung segera emak selamatkan." Namun bukannya berterima kasih, Ratna justru melotot marah. "Kenapa bisa hampir basah? Apa gunanya kamu kalau tidak bisa menjaga pakaian saya tetap bersih?" Bentakan itu membuat ibu mertua terdiam, bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Ia hanya bisa menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh. Jaka yang menyaksikan kejadian itu merasa hatinya terkoyak. Ia ingin menegur Ratna, tetapi takut menyinggung perasaannya. Akhirnya ia hanya memeluk ibunya, berbisik pelan, "Maafkan Ratna, Mak, dia belum terbiasa." Namun dalam hati kecilnya, Jaka mulai merasa ada badai besar yang akan menghancurkan rumah tangganya. Malam itu, Ratna berbaring di kamar dengan wajah kesal. Ia merasa dipenjara dalam kehidupan yang tidak layak baginya. Di sisi lain, ibu mertua duduk di ruang tamu gelap dengan mata sembab, berdoa lirih sambil memegang tasbih. "Ya Allah, beri kekuatan pada hamba.
Jika menantu hamba tidak mampu menghargai, maka hamba serahkan segalanya kepada MU. Doa itu melayang ke langit malam, meninggalkan tanda bahwa konflik kecil ini hanyalah awal dari bencana besar. Ketika rasa sombong dan gengsi menguasai hati Ratna, benih kebencian semakin tumbuh subur. Dan di rumah kecil itu, perbedaan antara kasih sayang dan kebencian semakin jelas terlihat. Hari itu matahari terik membakar desa. Angin kering berhembus masuk dari sela-sela dinding papan rumah Jaka. Ratna duduk di ruang tamu dengan wajah kesal. Pagi tadi ia sudah mengomel panjang tentang makanan yang tidak sesuai seleranya. Dan kini kemarahannya belum reda. Di halaman belakang, ibu mertua sedang mencuci pakaian Ratna dengan penuh kesabaran. Tangannya yang keriput mengucek kain di papan kayu. Sesekali berhenti untuk mengusap keringat di dahinya. Ia tahu menantunya selalu cerewet tentang kebersihan. Karena itu ia berusaha sekuat tenaga agar baju-baju Ratna benar-benar bersih. Setelah hampir 2 jam, semua pakaian dijemur di tali bambu. Emak masuk ke dalam rumah sambil membawa salah satu gaun Ratna yang masih lembab. "Nak Ratna, bajumu sudah emak cuci. Maaf kalau masih ada noda kecil. Nanti emak coba gosok lagi." Ratna segera berdiri, merebut gaun itu dari tangan mertuanya. Matanya membelalak begitu melihat ada satu titik noda kecil di bagian lengan. "Apa ini?" bentaknya dengan suara keras. Emak terkejut, tubuhnya sedikit gemetar. "Maaf nak, mungkin tadi kurang bersih. Emak akan cuci ulang." Namun Ratna tidak peduli. Amarah yang ia pendam selama ini seakan meledak pada momen itu. "Dasar tidak becus. Baju ini mahal. Kamu pikir aku pantas memakai pakaian kotor seperti ini?" Suaranya bergema hingga terdengar ke jalan. Tanpa pikir panjang, Ratna mengangkat tangannya dan menampar wajah ibu mertuanya dengan keras. Plah! Suara itu memecah kesunyian rumah kecil itu. Emak terhuyung ke belakang, tubuhnya jatuh ke lantai, sementara gaun mahal itu terlepas dari genggaman Ratna. Tangisan lirih terdengar dari mulut emak. Ia menutup pipinya yang memerah, menahan sakit fisik sekaligus luka hati yang jauh lebih dalam. Air mata mengalir membasahi keriput wajahnya. "Ya Allah," ucapnya pelan, hampir tak terdengar. Tetangga yang kebetulan lewat berhenti sejenak, menyaksikan kejadian itu dari luar. Mereka saling berpandangan, terkejut dan geram, tetapi tak berani masuk ke dalam. Suasana di rumah itu terasa mencekam. Ratna berdiri dengan dada terengah-engah, seolah puas telah melampiaskan kemarahannya. Tak lama kemudian, pintu depan berderi terbuka. Jaka pulang kerja dengan pakaian basah keringat. Ia terhenti di ambang pintu, matanya membelalak melihat ibunya tergeletak di lantai dengan wajah sembab. Sementara Ratna berdiri dengan ekspresi arogan. "Ibu, apa yang terjadi?" Jaka berlari, memeluk tubuh ibunya yang lemah. Emak hanya menggeleng sambil menangis, tak sanggup berkata-kata. Ratna, dengan nada tinggi, membela diri. "Aku hanya tidak tahan. Jaka, lihat, bajuku rusak karena ibumu tidak bisa mencuci dengan benar." Suasana menjadi kacau. Jaka berdiri, menatap Ratna dengan tatapan tajam yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Ratna, apa kau sadar apa yang sudah kau lakukan? Itu ibuku, orang yang sudah melahirkan dan membesarkanku. Kau berani menamparnya hanya karena noda di bajumu." Ratna terdiam sejenak, tapi kemudian membalas dengan wajah angkuh. "Kalau dia bisa melakukan tugas dengan baik, aku tidak perlu marah. Aku tidak mau dipermalukan karena pakaian kotor." Kata-kata itu menusuk hati Jaka dan ibunya. Emak hanya bisa menangis dalam pelukan anaknya. Tubuhnya bergetar karena perasaan terhina. Tangisannya pecah, mengalir deras, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Di luar rumah, beberapa tetangga mulai berkumpul, berbisik-bisik sambil menggelengkan kepala. "Astagfirullah, tega sekali menantu itu pada mertuanya. Sungguh keterlaluan, semoga Allah memberi balasan." Suara-suara itu semakin menekan suasana, menambah rasa malu yang semakin pekat. Malam itu, rumah kecil itu tenggelam dalam keheningan. Ratna duduk di kamar dengan wajah masam, masih merasa benar dengan tindakannya.
Sementara Jaka menemani ibunya yang masih menangis, berusaha menenangkan meski hatinya sendiri penuh luka. Di dalam 2 malamnya, Emak berbisik lirih. Ya Allah, hamba ikhlas. Tapi jika ini cara MU untuk menegur menantu hamba, maka hamba serahkan segalanya kepada MU. Air matanya jatuh membasahi sajadah. Doa itu naik ke langit, menunggu saat di mana keadilan Tuhan turun membalas perlakuan yang zalim. Malam itu, rumah kecil yang biasanya hangat dengan doa dan canda sederhana berubah menjadi ruang penuh air mata dan ketegangan. Jaka duduk di samping ibunya, menggenggam tangan Renta yang gemetar, sementara Ratna mengurung diri di kamar dengan wajah masam. Keheningan itu begitu mencekam, seakan setiap dinding menyimpan luka yang tak terucapkan. Jaka menatap wajah ibunya yang penuh keriput dan masih memerah akibat tamparan Ratna. Hatinya bergetar. Amarah bercampur dengan kesedihan. Ibu, maafkan aku. Seharusnya aku bisa melindungimu. Ucapnya lirih. Emak hanya tersenyum pahit, mengusap kepala anaknya dengan penuh kasih. Nak, jangan salahkan dirimu. Mungkin ini sudah bagian dari ujian Allah. Namun jauh di dalam hati Jaka, ada bara yang sulit dipadamkan. Ia mencintai Ratna dengan tulus. Tetapi perlakuan kasar istrinya kepada sang ibu adalah luka yang tak bisa ia terima begitu saja. Hatinya seperti ditarik kedua arah. Satu sisi ingin mempertahankan rumah tangga, sisi lain ingin membela kehormatan ibunya. Di kamar, Ratna duduk di tepi ranjang, menatap gaun mahalnya yang kini tergeletak di lantai. Dalam hatinya ia masih merasa benar. Kalau aku tidak keras, dia akan seenaknya saja. Aku tidak mau hidup seperti orang miskin, gumamnya dengan nada tinggi. Ia merasa dirinya korban keadaan, dipaksa hidup jauh dari kenyamanan yang dulu selalu ia miliki. Saat malam semakin larut, Jaka masuk ke kamar. Wajahnya serius, sorot matanya penuh amarah yang ditahan. Ratna, apa kau sadar apa yang sudah kau lakukan tadi? Kau menampar ibuku, seorang wanita tua yang seharusnya kau hormati. Apa salahnya hingga kau tega melakukan itu? Ratna menoleh dengan tatapan dingin. Aku hanya tidak tahan. Jaka, ibuku dulu punya pembantu puluhan orang. Tidak pernah sekalipun baju kotor dipakai. Sedangkan di sini, semua serba berantakan. Aku malu kalau sampai ada orang melihatku memakai pakaian bernoda. Kata-kata itu membuat Jaka mengepalkan tangan, menahan amarah yang mendidih. Ratna, kau terlalu memikirkan gengsi. Kehormatan bukan dilihat dari noda di baju, tapi dari hati yang bersih dan akhlak yang mulia. Kau hina ibuku hanya karena setitik noda? Apa hatimu sudah sekeras itu? Ratna berdiri, suaranya meninggi. Jaka, aku menikah denganmu karena cinta. Tapi jangan paksa aku untuk hidup seperti ini. Aku tidak terbiasa dengan keadaan miskin. Apalagi harus berbagi rumah dengan ibumu yang sudah tua dan tidak bisa apa-apa. Aku merasa terpenjara di sini. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Jaka. Ia menatap Ratna lama, mencoba mencari sedikit penyesalan di wajah istrinya. Namun yang ia temukan hanya kesombongan yang semakin menguat. Di luar kamar, Emak mendengar percakapan itu sambil menangis pelan. Ia tidak ingin menjadi sumber perpecahan antara anak dan menantunya. Dengan hati yang hancur, ia berdoa dalam bisikan. Ya Allah, jangan biarkan anakku menderita karena pilihannya. Jika menantuku tidak bisa menghargai, tunjukkanlah jalan MU dengan cara MU. Keesokan paginya, suasana semakin dingin. Ratna tidak menyapa mertuanya, bahkan tidak menoleh ketika Emak menyiapkan sarapan sederhana di meja. Jaka hanya duduk terdiam, menatap piringnya tanpa nafsu makan. Ada jurang besar di antara mereka. Jurang yang semakin dalam setelah kejadian tamparan itu. Tetangga mulai berani membicarakan kejadian tersebut secara terbuka. Kasihan Emak Jaka, sudah tua masih diperlakukan seperti itu, kata seorang ibu di warung. Menantunya benar-benar kurang ajar. Semoga cepat mendapat balasan, sahut yang lain. Gosip itu menyebar cepat, membuat nama Ratna tercemar di mata warga. Namun Ratna tidak peduli.
Ia menutup telinga dari semua omongan orang. Dalam hatinya, ia merasa masih berhak mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Ia menilai semua orang di desa itu iri padanya hanya karena ia berasal dari keluarga kaya. Sementara itu, Jaka semakin terhimpit. Ia terjebak di tengah badai besar, antara cinta kepada istri dan bakti kepada ibu. Setiap malam ia hanya bisa termenung, menatap gelap langit-langit rumah sambil berdoa dalam hati. Ya Allah, tunjukkan jalan untukku. Jangan biarkan aku kehilangan salah satu dari mereka. Tapi jangan pula engkau biarkan ibuku terus disakiti. Bab ini menutup dengan hati yang penuh ketegangan. Ratna semakin jauh dari mertua, Jaka semakin tersiksa, dan Emak hanya bisa berpegang pada doa. Semua terasa seperti tenang sebelum badai. Badai besar yang akan segera datang, membawa balasan atas kezaliman yang sudah terlalu lama dibiarkan. Pagi itu, sinar matahari menyapu desa kecil dengan hangat. Namun di rumah Jaka, hawa dingin masih terasa menusuk. Ratna keluar rumah dengan wajah masam, membawa seember pakaian yang belum kering. Tatapannya tajam, seakan menantang siapa saja yang berani menegurnya. Sementara itu, Emak duduk lemah di beranda. Tubuhnya masih sakit setelah tamparan kemarin, tetapi ia berusaha tersenyum ketika tetangga menyapanya. Namun senyum itu tidak mampu menutupi luka yang telah tersebar ke telinga warga. Cerita tentang Ratna yang menampar mertuanya sudah menjadi buah bibir. Dari warung kecil di ujung gang, sampai ibu-ibu yang menjemur pakaian, semua membicarakan hal yang sama. Kasihan sekali Emak Jaka. Sudah tua masih diperlakukan begitu oleh menantunya. Bisik seorang ibu kepada tetangga di sampingnya. Iya, aku dengar Ratna menampar mertuanya hanya karena baju kotor. Astagfirullah, tega sekali. Padahal Emak itu orang baik, tidak pernah menyakiti siapapun, sahut yang lain. Suasana desa dipenuhi gumaman simpati bercampur geram. Ada yang menahan air mata ketika melihat Emak berjalan pincang ke surau untuk sholat. Ada pula yang mengepalkan tangan, merasa marah namun tak berdaya karena ini urusan rumah tangga orang lain. Di sisi lain, Ratna semakin keras kepala. Ia tahu gosip itu beredar, tetapi ia tidak peduli. Biarlah mereka bicara. Mereka hanya iri karena aku berasal dari keluarga kaya. Mereka tidak tahu rasanya hidup menderita seperti ini. Gumamnya penuh kesombongan. Jaka sendiri hanya bisa menundukkan kepala ketika tetangga mulai menjauh darinya. Di pasar, beberapa orang berbisik sambil meliriknya. Ada yang berkata lirih. Sayang sekali, Jaka orang baik. Tapi istrinya, astagfirullah, tidak punya hati. Jaka menggenggam erat tangannya, mencoba menahan rasa malu yang menggerogoti harga dirinya. Malam harinya, suasana semakin mencekam. Di luar rumah, beberapa tetangga berkumpul sambil berbisik. Mereka heran melihat Ratna duduk di beranda dengan wajah dingin, seolah tidak merasa bersalah sedikit pun. Kalau begini terus, pasti akan ada balasan. Allah tidak tidur, ucap seorang bapak tua dengan nada penuh keyakinan. Di dalam rumah, Emak berusaha tetap bersikap seperti biasa. Ia masih memasak untuk Jaka dan Ratna, meski tubuhnya lemah. Namun setiap kali ia menyajikan makanan, Ratna selalu menggerutu. Sayur lagi, apa tidak ada lauk lain yang lebih layak? Katanya dengan suara tajam. Jaka menunduk. Perasaan bersalah menghantamnya setiap kali melihat ibunya diperlakukan demikian. Namun ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencintai Ratna, tapi hatinya hancur melihat ibunya dipermalukan di depan matanya sendiri. Suatu siang, ketika Emak berjalan pulang dari surau dengan langkah tertatih, beberapa tetangga mendekat. Mereka mencoba memberi semangat. Sabar ya, Mak. Allah pasti melihat. Kami semua tahu siapa yang benar. Emak hanya tersenyum lemah, menahan air mata agar tidak jatuh. Ratna yang melihat pemandangan itu dari jendela justru merasa terganggu. Kenapa semua orang selalu membela dia? Mereka tidak tahu bagaimana rasanya hidup dengan mertua yang merepotkan. Gumamnya dengan nada sinis. Kebencian di hati Ratna semakin menumpuk. Sementara doa-doa tulus dari mulut tetangga terus naik ke langit. Semua orang yakin bahwa cepat atau lambat, balasan akan datang.
Bab ini menutup dengan suasana yang semakin menekan. Ratna semakin angkuh, Jaka semakin terhimpit, dan Emak semakin lemah, namun tetap tegar dalam doa. Sementara desa kecil itu menahan napas, menunggu saat di mana kebenaran akan terungkap lewat tangan Allah. Malam itu langit tampak pekat. Awan hitam menggantung berat, seakan menyimpan rahasia besar yang siap diturunkan ke bumi. Angin berhembus pelan melewati celah-celah dinding rumah Jaka, membuat suara berderit yang menambah kesunyian malam. Di ruang tamu, Emak duduk sendirian di atas sajadah lusuh. Lampu minyak redup berkelip, menyoroti wajahnya yang penuh keriput, basah oleh air mata. Tangannya menggenggam tasbih, bibirnya bergetar lirih, membaca doa yang hanya terdengar oleh dirinya sendiri dan Tuhan. Hatinya remuk setelah perlakuan Ratna yang begitu kasar. Tamparan di wajahnya masih terasa perih, tapi yang lebih menyakitkan adalah luka di hatinya. Ia tidak pernah membayangkan akan diperlakukan seperti itu oleh menantu yang seharusnya menghormatinya. Ia sudah mencoba sabar, mencoba ikhlas, tapi semakin hari perlakuan Ratna semakin tak tertahankan. Dengan suara parau, ia berbisik, "Ya Allah, hamba sudah berusaha bersabar. Hamba sudah menahan air mata, menahan hinaan, bahkan tamparan. Tapi hati ini terlalu lemah. Ya Allah, jika memang menantu hamba tidak bisa berubah, jika ia terus menyakiti hamba, maka hamba serahkan semuanya kepada MU. Engkau yang maha adil, Engkau yang maha melihat." Air matanya jatuh menetes ke sajadah. Malam itu doa seorang ibu yang terzalimi naik menembus langit, mengetuk pintu keadilan Tuhan. Sementara itu, di kamar, Ratna terbaring di ranjang dengan wajah dingin. Ia tidak peduli pada tangisan ibu mertuanya. Dalam hatinya, ia merasa benar. Aku tidak salah. Aku hanya ingin hidup yang layak. Kalau dia tidak bisa memberikannya, kenapa aku harus menahan diri? Gumamnya dengan kesombongan yang menguasai hati. Jaka yang tidur di samping Ratna tidak bisa memejamkan mata. Ia mendengar suara lirih ibunya dari ruang tamu. Hatinya bergetar. Ada rasa takut yang tiba-tiba menyelinap. Takut akan doa itu. Ia tahu, doa orang tua yang terzalimi tidak pernah sia-sia. Dengan gelisah ia berbaring, menatap langit-langit rumah, sementara dadanya terasa sesak. Di luar rumah, suasana desa sunyi. Namun beberapa tetangga yang masih terjaga bisa mendengar isak tangis emak. Mereka saling berpandangan, menahan haru. Doa orang tua yang terzalimi pasti diangkat Allah, bisik seorang bapak tua kepada istrinya. Mereka lalu menutup pintu rapat, seakan tahu sesuatu yang besar akan segera terjadi. Waktu terus berjalan. Tasbih di tangan emak berpindah butir demi butir. Doa terus terucap dari bibirnya yang bergetar. Ia tidak meminta balasan yang menyakitkan. Ia hanya menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Namun dalam keheningan malam itu, ada aura ganjil yang membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar doa itu berdiri. Ratna mulai gelisah dalam tidurnya. Mimpi buruk menghantam pikirannya. Ia bermimpi melihat gaun-gaun mahalnya terbakar, rumah mewah orang tuanya runtuh, dan dirinya berdiri sendirian di tengah kegelapan. Dalam mimpi itu, terdengar suara tangisan ibunya sendiri yang menghilang, lalu berganti suara lirih emak yang berdoa. Ratna terbangun dengan keringat dingin, dadanya berdebar keras. Ia mencoba menenangkan diri, tapi suara doa dari ruang tamu terus terdengar samar. Semakin lama semakin jelas, seolah menyayat telinganya. Ratna menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap masuk, menusuk langsung ke hatinya. Wajahnya pucat. Matanya memandang kosong. Jaka bangun, melihat Ratna yang gelisah. "Ada apa, Ratna?" tanyanya. Ratna hanya menggeleng. Tidak apa-apa." Tapi hatinya sebenarnya diguncang ketakutan. Di ruang tamu, doa emak berakhir dengan lirih. "Ya Allah, hamba serahkan semuanya kepadamu. Jika memang menantu hamba tidak bisa menghargai, berilah dia pelajaran agar ia sadar sebelum terlambat." Doa itu menutup malam dengan keheningan yang mencekam. Tidak ada yang tahu, doa itu sedang menunggu saatnya dikabulkan. Malam itu langit desa begitu muram. Awan hitam menggumpal pekat,
menutupi bintang-bintang yang biasanya bersinar terang. Angin bertiup kencang, membuat dinding papan rumah Jaka berderit, seakan alam sedang menahan napas. Suasana hening yang mencekam meliputi seluruh desa, hingga membuat beberapa warga gelisah dalam tidurnya. Di kamar, Ratna masih terbaring gelisah. Mimpi buruk yang menghantuinya membuat tubuhnya berkeringat dingin. Bayangan wajah mertuanya dengan mata basah terus muncul, seolah menuntut balasan. Ia memejamkan mata, mencoba melupakan, tetapi suara doa lirih emak dari ruang tamu masih terasa menusuk telinganya. Kenapa suara itu terus terdengar? Ratna bangkit dari ranjang, wajahnya pucat. Jaka yang masih setengah sadar menatap heran. Ratna, kau kenapa? Ratna hanya menggeleng cepat. Tidak apa-apa. Meski begitu, tubuhnya gemetar, seakan firasat buruk sedang merayapi dirinya. Tepat tengah malam, suara guntur menggelegar. Petir menyambar di kejauhan. Sinarnya menerangi desa dengan cahaya menyilaukan. Atap rumah Jaka berguncang, membuat Ratna terlonjak ketakutan. Ia menjerit kecil, menutup telinganya. Emak yang sedang duduk di sajadah hanya menunduk. Bibirnya masih bergetar membaca doa. Tiba-tiba, Ratna merasa dadanya sesak. Nafasnya terengah. Matanya memandang liar ke sekeliling. Jaka, aku tidak bisa bernapas, teriaknya panik. Jaka kaget, segera memeluk istrinya. Ratna, tenang, apa yang terjadi padamu? Namun semakin lama, wajah Ratna memucat, keringat dingin bercucuran, tubuhnya menggigil hebat. Petir kembali menyambar, kali ini lebih dekat, membuat jendela bergetar keras. Saat cahaya menyinari kamar, Jaka terkejut melihat wajah Ratna mulai memerah seperti terbakar. Kulitnya melepuh sedikit demi sedikit, meninggalkan bekas luka yang mengerikan. Ratna menjerit keras. Suaranya menggetarkan seisi rumah. "Ah! Tolong aku! Apa yang terjadi padaku?" Tetangga yang mendengar teriakan itu berlari keluar rumah. Mereka melihat rumah Jaka diselimuti cahaya petir berulang kali. Dari dalam, terdengar suara jeritan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. "Astagfirullah, ada apa di rumah Jaka?" Gumam seorang bapak tua sambil menggenggam dada. Di dalam rumah, Ratna menggelepar di lantai. Tubuhnya panas seperti terbakar. Jaka panik, berusaha menyiramkan air, tapi tidak ada yang berubah. Ratna terus menjerit. Wajahnya penuh ketakutan. "Ampuni aku. Aku tidak ingin mati. Tolong, jangan siksa aku." Tangisnya pecah. Matanya mencari sosok emak. Emak yang sedari tadi berdoa akhirnya berdiri, berjalan perlahan mendekati menantunya dengan wajah penuh air mata. Ia tidak tersenyum, tidak pula marah, hanya menatap Ratna dengan tatapan sedih. "Nak, aku sudah berkali-kali mencoba bersabar. Aku tidak pernah meminta balasan untukmu. Tapi doa orang yang terzalimi sampai ke langit. Semoga ini menjadi pelajaran untukmu." Ratna terisak. Tangannya berusaha meraih kaki mertuanya. "Maafkan aku, Mak, maafkan aku. Jangan biarkan aku mati begini." Suaranya parau, hampir tak terdengar di antara petir yang terus menggelegar. Namun tubuh Ratna semakin lemah. Wajahnya yang melepuh menjadi saksi azab yang diturunkan malam itu. Jeritannya perlahan mereda, berganti isakan kecil, lalu akhirnya sunyi. Tubuhnya terkulai, matanya terpejam, meninggalkan suasana mencekam yang membungkam semua orang. Di luar rumah, warga yang berkerumun saling pandang. Tak ada satupun yang berani masuk. Mereka hanya mendengar suara azan dari surau kecil yang entah siapa yang mengumandangkan. Seolah langit sendiri memberi tanda bahwa segalanya telah berakhir. Jaka terduduk di lantai, memeluk tubuh Ratna yang sudah tak berdaya. Air matanya mengalir deras. Hatinya hancur. Ia menoleh ke arah ibunya yang berdiri dengan tubuh gemetar. Emak mengangkat kedua tangannya, berdoa lirih sambil menangis. "Ya Allah, aku tidak meminta balasan ini, tapi Engkau Maha Adil. Semoga semua ini menjadi pengingat bagi kami yang masih hidup." Malam itu, rumah kecil di desa menjadi saksi sebuah tragedi besar.
Doa seorang ibu yang terzalimi berbuah azab pedih bagi seorang menantu yang angkuh. Sebuah pelajaran yang akan selalu diingat warga. Jangan pernah meremehkan doa seorang ibu, karena tangisnya bisa mengguncang langit dan membalikan takdir.